Halo kawan-kawan, pendakian kali ini sedikit berbeda dengan biasanya. Kali ini saya akan melakukan pendakian tektok ke Gunung Tampomas. Jadi, pendakian tektok ini lagi hits di kalangan generasi muda atau Gen Z. Untuk melakukan pendakian ke Gunung Tampomas, ada 4 pos yang harus kita lewati dan pos nama Sanghyang Lawang, Sanghyang Taraje, dan Sanghyang Tikoro. Kemudian puncak. Gunung Tampomas emang ketika weekend itu benar-benar rame. Mungkin kawan-kawan bisa lihat sendiri ya. Nah, buat kawan-kawan yang ada rencana pendakian tektok ke Gunung Tampomas, bisa tonton video ini sampai beres. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kawan-kawan yang mau tektok ke Gunung Tampomas. Untuk tektok, biayanya itu sekitar Rp15.000. Itu sudah termasuk tiket kendaraan bermotor. Untuk area parkirnya terbilang cukup luas. Dan di sini juga tersedia musola untuk ibadah dan toilet yang lumayan cukup bersih. Dan juga tersedia warung jikalau kawan-kawan ingin beli logistik atau sekedar menikmati jajanan yang tersedia. Start pendakian dari base camp pukul 7.30. Trek awal-awal kita menuju pintu rimba. Untuk menuju pintu rimba tidak ada ojek, jadi kita berjalan dari base camp menuju pintu rimba. Letak geografis, Gunung Tampomas berada di utara wilayah Kabupaten Sumedang. Secara administratif, kawasan Gunung Tampomas berada di 5 kecamatan, yaitu Buah Dua, Conggiang, Kaseh, Cimalaka, dan Tanjung Kerta. Gunung dengan 1684 mdpl ini disebut-sebut dalam naskah Bujangga Manik sebagai Gunung Tompo Emas atau Gunung Tampah Emas di wilayah Medangkayang, Sumedang. Naskah Bujangga Manik ini kemungkinan ditulis pada akhir abad 15. Mungkin itu silsilah nama dari Gunung Tampomas. Oke kawan-kawan, sekarang sudah sampai di pintu rimba. Perjalanan dari base camp menuju pintu rimba itu sekitar 25 menit. Sekarang perjalanan menuju pos 1. Start dari pintu rimba jam 8 dan treknya sudah mulai naik. Tapi nanjaknya itu masih nanjak normal. Jadi ini trek masih perjalanan menuju pos 1. Lumayan cukup panjang dari pintu rimba menuju pos 1. Akhirnya tiba di pos 1, perjalanan 35 menit dari pintu rimba menuju pos 1. Perjalanan dilanjutkan menuju pos 2. Jalur via Ciberem ini terbilang cukup pendek. Jadi sangat direkomendasikan untuk pendakian tektok dibandingkan jalur via Narimbang
yang notabene-nya treknya terbilang cukup jauh. Hanya butuh waktu 20 menit, saya pun tiba di pos 2. Rombongan mana ya? Campur rombongan dadakan. Campuran ya. Oh, campuran di mana? Rombongan dadakan. Iya nak asalnya. Ya bumi. Di Bandung. Oh, di Bandung. Waduh, tapi ke Sumedang ya. Oh, Umar apa nani teh? Oke, siap. Kata-katanya kemarin. Kata-kata gunung. Kata-kata Hadin. Oh, like, komen, subrek. Asik. Siap. Nuhun. Jangan lupa Ya. Ya pada aruy ya. Siap, sok. Hati-hati di jalan ah. Siap. Welcome. Oh, Ada kata-kata. kata-kata lah sok. Enggak ah, Kang. Sama Mas semoga cari malu Kang asli. Kumaha barudak? Nah, siap. Itu Kang sama rame itu namanya muncul. Mana? Yo. Oh, iya. Ketua nama panginten. Kata-kata lah sih teh, lain gituan kata-kata. Tuh itu tuh. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Masuk YouTube. Lain kata-kata. Yo, pada Indonesia kudu like, komen, subrek. Ya, mantap. Jadi begitulah kawan-kawan keseruan ketika pendakian gunung. Terkadang kami saling sapa dengan orang-orang yang notabene-nya tidak kenal sama sekali. Tapi sering terjadi justru menambah kawan baru. Kemudian saling tukar kontak, pada akhirnya bisa pendakian bareng. Ya mungkin itulah hal-hal yang sering terjadi di pendakian gunung. Akhirnya tiba di pos 3, tak perlu waktu lama, cukup 15 menit saja sampai di pos 3. Begitupun ke pos 4, waktunya tidak jauh berbeda, sekitar 15 menit saja. Dan di pos 4 ini menjadi titik temu antara via Narimbang dan via Ciberem. Perjalanan dilanjutkan kembali menuju Sanghyang Lawang. Dan treknya sudah mulai terjal menuju Sanghyang Lawang karena puncaknya pun sudah lebih dekat. "15 menit perjalanan sampai di Sanghyang Lawang. Tak jauh kami pun tiba di Sanghyang Taraje. Sekarang tiba di Sanghyang Tikoro, ternyata jaraknya pun tidak berjauhan antara Sanghyang Lawang, Sanghyang Taraje, dan Sanghyang Tikoro. Trek Sanghyang Tikoro lumayan cukup terjal. Saya pun harus berjalan merayap agar tidak terpleset karena lumayan sedikit terjal dan treknya pun ada sedikit bebatuan. Dan bebatuan ini lumayan licin, jadi diharapkan untuk jalannya merayap saja untuk cari aman. Sekarang start dari Sanghyang Tikoro menuju puncak jam 10.26. Tak jauh dari Sanghyang Tikoro, saya pun tiba di Kawah Saat, Gunung Tampomas. Kira-kira seperti ini kawahnya. Akhirnya tiba di puncak pukul 10.36. Perjalanan dari base camp menuju puncak kurang lebih 3 jam. Ini merupakan perjalanan singkat yang lumayan cukup melelahkan. Dan saya pun tidak terlalu berlama-lama di puncak karena cuacanya sudah mulai panas.
Berkelanalah selagi muda. Jangan sia-siakan masa mudamu hingga datang masa tuamu. Karena muda berkelana, tua bercerita. Akhir kata, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Salam lestari.